Ini sebuah tanda bahwasannya perilaku korupsi semakin subur dan merajalela. Inilah mafioso, inilah mafia. Jika hukum dan aparaturnya tidak kuat, negara bisa dikalahkan oleh kelompok predator negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya, Azmi Saputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum potret hukum Indonesia. Yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini adalah berkait KPK berkali-kali gagal dalam penggeledahan. Rekan-rekan sekalian, tim penyidik KPK menggeledah kantor PT John Lee Baratama di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dalam penggeledahannya itu, KPK tidak menemukan barang bukti karena diduga barang bukti sengaja sudah dipindahkan, dihilangkan. Hal yang sama juga terjadi ketika penyidik KPK menggeledah di tempat lain di Kalimantan Selatan. Penyidik tidak menemukan barang bukti apapun dalam penggeledahan tersebut. KPK gagal mendapatkan bukti dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak dalam penggeledahan di 2 tempat di Kalimantan Selatan pada akhir pekan lalu. Padahal barang bukti tersebut sangat penting dalam proses penyelidikan kasus suap yang diduga melibatkan oknum petinggi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan pengusaha asal Kalimantan Selatan. Kegagalan KPK dalam mengumpulkan bukti bukan kali ini saja terjadi, karena juga gagal geledah dalam kasus suap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, di perkara geledah Menteri Sosial atas perkara Bansos. Lagi-lagi penyidik KPK pulang dengan tangan hampa saat menggeledah terkait perkara Bansos pada Menteri Sosial Julian Batubara. Mengapa berkali-kali KPK kebobolan dan terkecoh atas penggeledahannya? Ya, disinilah berlaku bahwa kekuasaan itu sering disalahgunakan. Ada orang-orang tertentu yang memilih hidup menjadi predator negara, pemburu rente, dan melegenda sampai sekarang. Ada kong kali kong, ada permufakatan jahat, memperdagangkan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan, mencari keuntungan, bukan melalui persaingan yang sehat, terkadang mengabaikan hak negara. Ada persekongkolan yang subur di area lapangan bisnis. Ini sebuah tanda bahwasannya perilaku korupsi semakin subur dan merajalela. Inilah mafioso, inilah mafia. Jika hukum dan aparaturnya tidak kuat, negara bisa dikalahkan oleh kelompok predator negara. Karena para predator negara ini sangat erat dan punya akses dengan pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan. Orang-orang dikemas menjadi penguasa atau pejabat agar memiliki akses politik pada organ kekuasaan. Mereka berkelompok, punya pengaruh besar, dan memiliki perputaran dana yang besar. Sehingga sulit untuk digoyahkan, sulit tersentuh. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh kelompok ini. Karena pengusaha ini memiliki lisensi khusus. Bahkan usahanya monopoli, sehingga pelaku usaha lain tidak bisa masuk. Rekan-rekan, padahal diketahui dalam peristiwa pidana, penggeledahan merupakan instrumen yang penting, yang sangat membantu guna membuat suatu peristiwa menjadi terang. Karena dari hasil penggeledahan tersebutlah ditemukan alat bukti yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang lain dan alat bukti yang lain yang ditangani oleh penyidik. Singkatnya, kegagalan penggeledahan KPK yang lalu membuat gagal menghimpun barang bukti dan orang-orang penting yang potensial yang diduga menjadi pelaku atau calon tersangka jadi punya kesempatan untuk menghilangkan barang bukti. Karena dari hasil penggeledahan inilah dapat ditemukan siapa otak pelakunya, siapa pelaku intelektualnya, siapa orang-orang yang ikut serta membantu yang menyuruh melakukan kejahatan tersebut. Namun karena KPK gagal, penggeledahan ini mengakibatkan kerja KPK menjadi lambat dan KPK harus ekstra keras memperluas penyelidikannya lagi ke depan. Karena tidak mudah untuk membuktikan kejahatan bila sudah kehilangan momen. Apalagi atas satu kejahatan
di mana antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain punya keinginan yang sama, ada tujuan yang dituju, sehingga modus operandinya biasanya dikemas sangat rapi oleh para pelaku yang punya keinginan yang sama. KPK melalui pelaksana tugas atau PLT juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Jumat 9 April mengakui di 2 lokasi yang digeledah tersebut tidak ditemukan bukti yang dicari karena diduga telah sengaja dihilangkan pihak-pihak tertentu. Bahkan ia mengingatkan agar pihak-pihak yang sengaja menghalang-halangi, mencegah, menggagalkan upaya penyidikan KPK akan dijerat pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman 12 tahun penjara. ICW menduga ada pegawai KPK yang membocorkan informasi penggeledahan ini. Pak Kurnia Ramadana dari ICW mendesak agar dugaan informasi bocornya penggeledahan ini harus ditangani serius. ICW berpandangan ada dugaan pegawai dalam internal KPK sendiri yang dengan sengaja membocorkan rencana penggeledahan yang dilakukan oleh tim KPK. Inilah dampak dari perubahan Undang-Undang KPK baru. Sebagaimana diketahui, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK mesti melalui persyaratan dan mekanisme perizinan melalui Dewan Pengawas. Hal ini mengakibatkan ada ruang, ada jeda koordinasi dan administrasi internal terlebih dahulu dan membuat langkah penyidik menjadi terhambat atau lamban. Keberadaan izin dari Dewan Pengawas membuat birokrasi baru yang memerlukan waktu, ada satuan tempat, satuan waktu. Sehingga ini yang harus ditunggu dan momen ini bisa dimanfaatkan orang tertentu untuk menginfokan pada pihak yang berperkara untuk mengamankan terlebih dahulu, termasuk memindahkan maupun menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kejadian dan mekanisme ini sangat tampak bahwa polanya mengarah ke arah lambannya kerja KPK. Sehingga hilangnya barang bukti yang mau disita atau menjadi alat bukti dalam pemeriksaan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, mulai berasa dampak revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan pada 2019 lalu. Semestinya, bila ada perubahan undang-undang, itu ya harus membuat semakin menyempurnakan, menguatkan institusinya, buat lebih fleksibel, guna memantapkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Lah, ini kok malah undang-undang KPK yang baru membuat KPK semakin sulit bergerak, terlambat dalam gerakannya, dan kehilangan momen akibat ada informasi penggeledahan yang sudah diketahui lebih dahulu. Inilah salah satu buah revisi Undang-Undang KPK, buah yang pahit. Izin penggeledahan bisa dijadikan sebagai salah satu ajang konspirasi mengamankan kepentingan pelaku kejahatan karena kejahatan tersebut sudah terorganisir dan mereka bersatu dengan kesamaan yang mau dituju dari para pelaku tersebut. Jadi ini adalah konspirasi. Konspirasi di sini dibungkus dengan dalih atas nama menyusun formulasi kebijakan atau kebijakan legislatif. Padahal ini adalah misi untuk predator negara ataupun penguasa negara yang tidak amanah untuk mengamankan jabatan. Kewenangannya dari para penguasa dan politisi tertentu yang masih suka dengan cara-cara curang, cara-cara mengkhianati negara, termasuk penyelenggara negara dan penguasa yang mau main dalam lingkaran kekuasaan yang ada mata airnya dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Mereka aman atau bisa minim dari tindakan pencidukan KPK. Cara peluang aman inilah yang dicari melalui perubahan kebijakan undang-undang. Dan benar, begitu undang-undang KPK diubah, otomatis memangkas kewenangan atau hak KPK dengan membuat sistem atau prosedur baru. Disinilah bukti kemenangan predator negara atau predator nation, pemburu rente,
berhasil mengeruk keuntungan dan kemudahan dan cenderung lebih aman dari sebuah peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal ini terkait penggantian Undang-Undang KPK pada tahun 2019 lalu, agar kelompok-kelompok yang masih mau main jahat dan curang pada negara, mereka tersebut bisa lebih leluasa berselancar dalam meraih sasarannya, karena bagi mereka yang penting tujuan kelompok ini tercapai. Masih ingat kan kasus oknum ketua DPR yang minta saham dalam kasus Freeport? Kekuasaan yang dimiliki dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan dibungkus seolah-olah untuk kepentingan negara. Berkorban untuk negara hanya sebuah slogan, tapi kenyataan yang dilakukan justru mengabaikan keuangan negara, mengorbankan keadilan sosial, yang terjadi kerugian bagi masyarakat karena harus menanggung harga yang tidak kompetitif. Ya, inilah salah satu contoh lingkaran pemburu rente bisa mengemas diri dengan jebakan, dengan gertakan, dengan ancaman, bahkan dengan rayuan dalam memainkan anggaran, memanipulasi pengadaan agar terhindar dari jerat korupsi dan tidak mendapat penyadapan, tidak dapat digeledah atau bahkan kasusnya bisa di SP3-kan. Satu-satunya cara adalah melalui aturan, pembentukan aturan, perubahan aturan dalam hal ini guna bisa mengendalikan prosedur, sistem kewenangan suatu institusi agar terpantau, bisa diremote, dikontrol. Jadi langkah KPK baru bisa jalan dan bisa melakukan geledah, bisa melakukan sadap bila dihidupkan atau di-on-kan remote-nya oleh Dewan Pengawas. Inilah perubahan dalam Undang-Undang Revisi KPK. Padahal semua tindakan Dewan Pengawas perlu organ support. Ada tenaga administratifnya, ada petugas pembuat suratnya, yang semua ini dikerjakan oleh personal-personal yang harus dicatat dan terarsipkan dengan nomor surat yang resmi. Disinilah masalahnya. Bisa jadi kan orang-orang yang terlibat dalam proses fase perizinan inilah yang rentan untuk tahu tentang gerakan ataupun kinerja penyidik KPK ke depannya. Bila orang-orang yang berada di zona ini tidak punya integritas, bentengnya tidak kuat kendalinya, maka bisa-bisa mereka ini dalam posisi dua kaki, dalam dua perahu, cari aman, bisa hidup panjang, dapat gaji dari institusi, dan dapat juga tambahan uang atas informasi yang diberikan kepada pejabat-pejabat tertentu atau pengusaha-pengusaha tertentu yang sedang disidik oleh KPK. KPK kini dengan perubahan undang-undang baru dibuat kompromi dan menjadi terpantau oleh unit lainnya, dalam hal ini Dewan Pengawas dan jajaran krunya, sehingga KPK bukan lagi super body dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak ada lagi istimewanya dalam penanganan extraordinary crime bagi KPK karena harus membutuhkan organ lain. Menghadapi fenomena yang semakin mengkerucut ini, tidak ada jalan lain selain revolusi mental yang konsekuen, dilaksanakan dengan konsisten, kemauan politik yang kuat, penegakan hukumnya harus berkualitas. Kita harus memikirkan keberlangsungan masa depan anak cucu kita ke depan nanti. Kalau kita tidak berbenah dan sadar diri karena perkembangan masyarakat kekinian termasuk tren kejahatan selalu mengalahkan undang-undang. Rekan-rekan, kalau tidak, KPK ke depan akan semakin tidak berfungsi maksimal. Apalagi dengan konstruksi undang-undang KPK terbaru yang membuat KPK tidak bebas gerak dalam melakukan tindakan hukum, terutama menghadapi kasus-kasus yang berhadapan dengan area kekuasaan dan predator negara, penguasa-pengusaha tertentu. Ini menjadi repot bagi KPK. Maka izinkanlah saya menyampaikan adagium hukum yang sangat lama dikenal bagi kita semua para ilmuwan hukum. Dulu ku dengar hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kini langit masih tegak tapi hukum mulai runtuh. Tugasmu lah jadi penyangga hukum itu. Wujudkanlah negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem
sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Saputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.